Yang jadi masalah, apakah kita punya waktu dan menyediakan waktu? Nah itu. Apakah kita punya waktu dan menyediakan waktu untuk mendengar Roh Kudus memberitakan? Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 26 dan 27. Nanti kita lanjutkan Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 sampai ke-15. Yohanes 15 ayat 26 dan 27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Dari tadi pagi kita sudah belajar tentang Roh penghibur yang dijanjikan oleh Bapa. Dan sekarang pembukaannya kembali di sini dikatakan, penghibur yang akan Tuhan Yesus utus itu, kalau penghibur itu datang, maka dikatakan Roh kebenaran yang keluar dari Bapa itu akan bersaksi tentang aku. Artinya bahwa tanpa Roh Kudus, tanpa Roh penghibur itu, tanpa Roh kebenaran itu, maka kita tidak akan pernah bisa mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Sehingga kita akan terbatas. Kita tidak bisa menyelami kebenaran firman sampai kedalaman seperti yang Tuhan inginkan. Karena hanya Roh Kudus saja yang bisa memberikan pewahyuan, yang menyingkapkan firman. Kita akan membaca firman mungkin seperti sejarah, mungkin seperti ilmu, seperti buku-buku pengetahuan yang lain, tanpa Roh Kudus bersaksi. Jadi jelas di sini bahwa Roh Kudus itu akan bersaksi tentang Yesus. Maka kita akan mulai menyadari betapa baiknya Tuhan Yesus, betapa berkuasanya Tuhan Yesus. Ada kesaksian bahwa Tuhan akan mengatasi masalah kita. Ada kesaksian bahwa semuanya akan terselesaikan. Ada kesaksian bahwa semuanya itu tetap dalam kontrol Tuhan. Sekalipun kita tidak mengerti. Ya. Jadi ini sangat luar biasa. Bahkan Roh Kudus dikatakan di sini sebagai penghibur. Berarti sekalipun masalah-masalah yang kita hadapi seakan-akan tidak bisa diselesaikan dan kita tidak menemukan jalan keluarnya dan kita terjepit, tetapi ada penghiburan dari Roh Kudus. Ya, seperti yang sering saya sampaikan, orang mungkin kalau ngadepi masalah, begitu banyaknya masalah, dan masih bisa tersenyum. Orang lain kaget mungkin. Kalau kita masih bisa tenang, orang akan katakan kok bisa ya. Kalau orang lainnya pasti gila kalau sudah seperti ini. Tetapi kita kok bisa tenang, ini loh. Ada Roh penghibur. Ada Roh penghibur. Dan Roh penghibur ini juga disebut Roh kebenaran. Berarti sangat sukar orang yang penuh Roh Kudus untuk hidup di dalam dosa. Sangat sukar bahkan untuk melakukan dosa. Lebih mudah untuk hidup di dalam kebenaran, lebih mudah untuk hidup dalam kekudusan.
Karena namanya Roh Kudus tinggal di dalam kita. Roh kebenaran tinggal di dalam kita. Dan ketika kita hidup benar, ada kesaksian bahwa Tuhan menyertai kita, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ini menjadi penghiburan bagi kita. Jadi ada kesaksian, mengenal Tuhan lewat kesaksian. Itu sangat luar biasa. Karena hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah. Ya, bukan hari-hari yang mudah. Akan semakin menakutkan. Akan semakin menakutkan secara jasmani. Oleh karena itu kita harus hidup di atas level jasmani ini. Yaitu hidup secara rohani. Kalau kita hanya memandang dari sudut pandang manusia, kita tahu bahwa kehidupan semakin sukar, penyakit semakin merajalela, perang, mau disebut perang keberapa, pasti terjadi. Ya kan? Semakin banyak sekarang, Rusia juga sudah turun tangan, Amerika turun tangan, ya kan? Perang di Israel. Dan nantinya akan semakin banyak yang campur. Dan kemudian akan terpilihlah antikris. Berharap semuanya bisa diangkat. Ya, mengalami pengangkatan. Jadi kita mempersiapkan diri. Kemudian juga dikatakan Roh Kudus bersaksi tentang aku. Dikatakan Roh Kudus bersaksi tentang Tuhan Yesus di dalam kita. Tetapi kamu juga dikatakan harus bersaksi. Roh Kudus di dalam kita bersaksi, mengajar kita, membawa kita dalam pengenalan akan Tuhan. Tetapi kita pun kemudian harus membagikan pengenalan kita akan Tuhan itu kepada orang lain. Bersaksi. Tetapi kamu juga harus bersaksi. Karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Tidak bisa tidak, kalau kekristenan kita benar, kita akan dipertemukan dengan seseorang atau beberapa orang atau banyak orang. Minimal, saya mau katakan minimal, walaupun tidak mungkin minimal ya. Minimal kita pernah bersaksi kepada satu orang tentang karya Tuhan di dalam kita atau melalui kita. Kalau tidak pernah bersaksi, sedangkan Tuhan, di sini katakan Tuhan Yesus, katakan kamu juga harus bersaksi. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, dikatakan bahwa Roh Kudus akan dicurahkan supaya kamu menjadi saksi. Di dalam kitab Markus, kita diberi kuasa, di dalam pasal 16 diberi kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus dikatakan, supaya kita bersaksi dengan demonstrasi kuasa. Ngusir setan, ya, nyembuhkan orang sakit. Saya sungguh-sungguh berharap akan mendengar kesaksian jemaat GPPS Pamekasan mengusir roh jahat atau mematahkan santet yang dialami oleh orang lain. Jangan sampai kita sendiri yang kena santet. Ya. Karena kita bukan ditentukan untuk kena santet. Kita ditentukan untuk melepaskan orang dari santet. Jangan katakan pada saya, Pak Yusa, ini sudah zaman modern. Tidak mungkin ada santet. Firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Tidak pernah batal. Pasti masih banyak dan semakin banyak. Dan sebenarnya di dunia luar bahkan sangat banyak
perebutan kekuasaan, perebutan kekayaan itu mengandalkan kekuatan roh jahat. Ada satu rumah sengketa di sebuah kota dan itu tidak selesai-selesai sampai bupatinya datang kepada salah satu anggota keluarga itu yang kebetulan orang Kristen dan dia katakan begini, saya akan selesaikan, saya akan bantu tanpa keluar biaya apa-apa. Dengan satu syarat, rupanya bupatinya ini tahu ada keris di sana. Asal keris itu kasihkan ke saya. Dan selesailah. Artinya bahwa ada persaingan loh. Bahkan antar pejabat pun ada saingan. Kalau kalah pegangannya, mereka bisa hancur. Oh, ini nyata. Jangan diremehkan. Dulu ada satu jemaat dan sudah keluar ya. Ketika saudaranya meninggal, ada peninggalannya. Salah satunya banyak jimatnya, tapi salah satunya adalah tombak. Ketika itu saya kemudian dipanggil, saya diminta untuk mendoakan semua, membakar ya jimat-jimatnya. Tetapi ada satu pesan yang dikatakan begini, tapi tombaknya jangan ya. Tombaknya jangan. Karena sebelum matinya, tombak ini sudah diminta oleh saudaranya, sepupunya kalau tidak salah. Diminta. Dan memang sudah diserahkan, kalau mati harus dikasihkan ke dia. Dan saya bilang, oh iya tidak masalah. Daripada, ya kan, daripada tengkar sekeluarga. Ya, tidak masalah. Tetapi tidak sampai 1 tahun saya mendengar orang yang diserahi tombak itu mati. Ingat loh, yang namanya pusaka, tanda kutip pusaka, itu kalau tidak cocok atau tidak dirawat, bahaya kepada pemiliknya atau keluarga di rumah tersebut. Loh, ini kenyataan. Oleh karena itu hati-hati, bahkan banyak orang Kristen mengalami masalah demi masalah. Kenapa? Karena tanpa sadar kadang rumah itu ditanami supaya mungkin orang yang bangun rumah itu ya tukang-tukangnya tidak ngalami celaka. Ya kan bisa aja kena setrum atau apa, kan repot urusannya. Supaya tidak terjadi seperti itu biasanya ditanami sesuatu. Nah, tuan rumah katakan bersih. Tidak tahu bahwa itu sudah ditanam. Oleh karena itu banyak kehancuran, banyak penyakit yang tidak terdeteksi, dialami oleh orang yang menempati. Tapi kan orang itu tidak berdosa, Pak. Oh iya, kalau mati, kalau memang Kristen, masuk surga. Tetapi memangnya mau mati didahului sakit puluhan tahun? Kan lebih enak sehat, makmur. Kemudian waktu mau mati malaikat melambai-lambai dan kita panggil keluarga. Sini semua. Ya, papi engkong mau berangkat ya. Dah ya, jangan tengkar ya. Bablas, kan enak gitu. Kan? Jangan katakan menghayal, Anda harus baca Alkitab. Karena semua tokoh Alkitab yang benar, tidak ada yang mati mendadak. Ya. Semuanya masih mengimpartasikan, masih memberkati anak-anak atau cucu-cucunya. Ya, baca Alkitab. Nah, kembali kepada Yohanes. Yohanes pasal yang ke-16 sekarang. Ayat yang ke-7 mulai. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Penghibur, ya, yaitu Roh Kudus. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia
kepadamu. Aku akan mengutus penghibur itu, Roh Kudus kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, ada 3 di sini dikatakan. Awalnya 3. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Maksudnya bagaimana dijelaskan ayat yang ke-9? Akan dosa, menginsafkan akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ya. Ini berbicara apa? Bahwa ketika Roh Penghibur itu datang, maka Roh Penghibur itu memberitakan, pasti memberitakan Allah turun menjadi manusia. Oleh karena itu Yesus katakan, barang siapa percaya kepadaku, dia akan diselamatkan. Tetapi yang tidak percaya, dia sudah dalam penghukuman. Jadi Roh Kudus itu akan mengingatkan karya Yesus bahwa Allah menjadi manusia untuk menanggung dosa semua umat manusia. Itu artinya akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Tidak mudah seperti tadi pagi kita bahas, tidak mudah orang itu bisa percaya bahwa Allah begitu perhatian kepada manusia, Allah menjadi manusia untuk menebus, untuk menanggung dosa manusia ketika manusia itu masih berdosa, masih suka berdosa, masih hobi untuk berdosa. Itu tidak masuk akal. Seperti tadi pagi kita bahas. Semua agama mengajarkan kamu harus berbuat baik, kamu harus berbuat amal, tidak boleh berdosa, berhenti berbuat dosa, lakukan yang baik, baru Tuhan akan datang memberkati. Itu rangkuman dari semua agama. Tetapi khusus kekristenan yang tidak bisa dipahami, hanya bisa dipercaya. Bahwa ketika kita masih berdosa limpah dengan dosa, kok mau-maunya Tuhan datang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Dan menanggung semua dosa kita. Dan menganggap kita benar sebelum kita melakukan apa-apa. Roh Kudus akan mengajarkan ini. Roh Kudus akan menekankan ini. Sehingga coba lihat orang Kristen yang sudah diajar, diberi kesaksian oleh Roh Kudus bahwa Tuhan datang menjadi manusia untuk menebus kita. Itu tidak akan tergoyahkan. Imannya tidak akan tergoyahkan. Dan mereka percaya. Bayangkan orang yang profesor, master dari agama lain, ya, datang atau mempelajari firman Tuhan. Mereka sudah dibaca berulang-ulang, mereka tetap tidak bisa percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, datang untuk menebus dosa manusia. Tidak ada yang percaya. Jangan remehkan loh orang-orang di luar Kristen. Saya pernah kedatangan seorang anak muda yang datang ingin tanya-tanya. Dan dia ayat-ayat itu bisa hafal untuk menghantam orang Kristen. Tetapi saya potong, daripada panjang saya potong. Saya katakan,
Anda mau baca, mau belajar bagaimanapun, mau hafal bagaimanapun, Anda hanya hafalan dan tidak bisa ngerti, tidak bisa ngalami. Karena engkau tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya hanya itu aja. Bahwa sebelum engkau sungguh-sungguh mengerti, percaya untuk bisa mengerti dengan benar, engkau harus didahului terima Tuhan Yesus. Dan orang ini akhirnya pergi tanpa ada perdebatan lagi. Karena saya katakan percuma berdebat. Karena kuncinya itu dipercaya. Kalau kamu percaya Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat, kamu berdoa minta Yesus masuk di dalam hatimu, baru kita bisa bicara soal firman Tuhan. Lihat, Roh Kudus akan menginsafkan tentang dosa. Apa itu? Berbicara apa? Allah menjadi manusia supaya menebus dosa manusia. Siapa yang percaya akan diselamatkan. Tetapi yang tidak percaya, engkau ada dalam penghukuman. Karena engkau tetap orang berdosa. Yang kedua di sini dikatakan, akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku. Roh penghibur akan memberikan kesaksian, menginsafkan kita, membuat kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus naik terangkat ke surga. Tadi pagi sudah kita bahas juga bahwa kenaikan Yesus ke surga disaksikan oleh 500 orang. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ini berbicara tentang kenaikan Yesus. Ayat 11, akan penghakiman. Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Berbicara apa? Bahwa Yesus yang naik itu akan datang untuk kedua kalinya untuk menghakimi. Perhatikan, kedatangan Yesus kedua kalinya bukan untuk menghapuskan dosa, tetapi untuk menghakimi semua umat manusia. Dan Roh Kudus ini yang akan menginsafkan kita, mengajar kita, mengingatkan kita tentang Allah menjadi manusia menebus kita, tentang Allah yang adalah menjadi manusia yaitu Yesus yang naik ke surga, tentang Yesus yang akan turun kembali dari surga untuk menghakimi. Itu inti kekristenan. Betapa pentingnya Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus, 3 hal ini adalah cerita hayal. Perhatikan. Tanpa Roh Kudus, 3 hal ini tidak bisa diterima oleh akal pikiran manusia. Mau yang paling bodoh, mau menengah, mau yang paling pinter, mereka tidak bisa menerima 3 hal ini. Karena tugas 3 hal ini, untuk menerangkan 3 hal ini, adalah tugas Roh Kudus, tugas penghibur. Dan jemaat, adalah rugi ketika kalau kita tidak sungguh-sungguh mempunyai hubungan intim dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-12, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Banyak hal. Tetapi kamu belum dapat menanggungnya. Kenapa? Karena Roh penghibur belum datang untuk menjelaskan. Seperti tadi pagi kembali. Banyak hal yang kita
orang akan tidak mengerti, bahkan mungkin kita tidak mengerti. Sudah hidup benar, kenapa kok masih menderita? Paulus tidak pernah komplain mengalami apapun juga. Tetapi toh dia ditawan oleh Roh Kudus, dipimpin untuk masuk dalam penjara. Untuk mati dipenggal. Bagaimana mungkin ada manusia yang seperti itu? Berperang kalau akhirnya setelah berperang kalah dipenggal, tidak masalah perang. Ini tidak, ditawan sudah dijelaskan. Kamu ditawan, dibawa menjadi tawanan ke dalam penjara, kemudian dipenggal. Tetapi toh Paulus datang. Orang yang tidak mengerti akan mengatakan, bodoh kamu Paulus, bodoh. Banyak hal. Loh bagaimana mungkin sih? Uang sudah habis, makanan sudah tidak ada. Kok masih bersyukur, kok masih nyanyi? Kok percaya bahwa semuanya baik-baik saja? Bagaimana? Karena roh penghibur itu menjelaskan di dalam hati kita. Tenang, semuanya baik-baik saja. Tanpa roh penghibur, takut. Apalagi ditambahi, yang punya bayi nangis mungkin kan. Tidak ada susu apa, tambah bingung. Kalau tanpa Roh Kudus. Ketika saya masih tidak punya uang. Kalau tidak salah Kevin ya. Masih bayinya. Dia buang-buang air. Muntah. Sampai didudukkan aja, jatuh sendiri. Itu kalau tidak ada Roh Kudus, saya akan gopoh, saya akan bingung. Tetapi saya katakan pada istri saya, sudah kamu keluar. Istri saya sudah bingung. Mau dibawa ke dokter, tidak punya uang. Ya. Karena pasti masuk rumah sakit ini. Akhirnya yang saya bisa lakukan, saya hanya pangku anak saya dan saya berdoa dalam bahasa roh. Berdoa dalam bahasa roh, kira-kira setengah jam kemudian anak saya tertidur. Setelah bangun tidur, ya anak saya langsung lari-lari, sembuh total. Anda mungkin kata, kok bisa tenang? Saya tidak tahu, itu kalau bukan Roh Kudus yang memberi kesaksian dalam batin. Tidak mungkin. Beberapa minggu yang lalu, ketika malam-malam istri saya setelah beberapa hari buang-buang air. Sepertinya sudah sembuh, sudah mampet. Malam-malam. Dia tidak bisa nafas. Tidak bisa nafas, sudah lemas, sudah keringat dingin semua. Tidak bisa nafas. Dan saya katakan, sudah, tidak ada jalan, sudah. Saya tumpang tangan, saya berdoa dalam bahasa roh. Dan sampai istri saya tertidur. Besoknya istri saya sehat. Sidang jemaah. Katakan bahwa roh penghibur itu akan mengajar kita banyak hal. Tanpa Roh Kudus diajar bagaimanapun, kita tidak bisa ngerti. Kita tidak bisa nurut, bahkan tidak mau nurut. Kita sudah terprogram dengan apa yang kita lihat, apa yang kita pelajari. Tetapi dengan roh penghibur ini, banyak hal yang engkau tidak sanggup untuk pelajari dulu. Dengan Roh Kudus datang dan menguasai hidup, engkau akan diajar. Dan bisa diajar dalam banyak hal. Wow, itu luar biasa. Ya. Kemudian ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Ingat, ini tidak bertentangan. Jadi Roh Kudus itu namanya disebutkan sebagai roh penghibur
roh penolong, pengacara, pendamping, ya, pembela, juga disebut sebagai roh kebenaran, sebagai roh penghibur. Dan di sini dikatakan ayat 13, tetapi apabila Ia datang, Roh Kudus itu datang, yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Berarti tidak sempat dong untuk dipimpin atau membiarkan kita masuk dan melakukan kesalahan. Karena di sini kalau kita memang mau dipimpin oleh Roh Kudus, Ia, Roh Kudus itu, roh kebenaran, akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bahasa sederhananya begini, kita sibuk untuk melakukan berbagai kebenaran sehingga tidak sempat mikir atau tidak sempat melakukan kesalahan. Karena roh kebenaran, Roh Kudus itu akan memimpin kita bukan kepada satu kebenaran, tetapi kepada segala kebenaran. Sibuk dong kita melakukan kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Sehingga tidak terpikir lagi untuk hidup atau melakukan kesalahan, dosa, kejahatan. Kita sibuk melakukan segala kebenaran. Padahal yang disebut kebenaran kan banyak. Kemurahan, mengampuni, ya, mengasihi, memperhatikan orang lain, segala macam. Sibuk. Ya. Kemudian, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Segala sesuatu yang didengarnya. Apa yang didengar oleh Roh Kudus? Kalau kita lingkup pendek saja, lingkup kecil, berarti seluruh pembicaraan, seluruh berita, seluruh rencana surga, Roh Kudus tahu. Dan itu yang akan diberitakan oleh Roh Kudus. Kalau mau lingkup luasnya, seluruhnya, mau berita apapun di surga, mau berita apapun di dunia, mau berita apapun di bawah bumi, Roh Kudus tahu. Sayangnya, kita tidak menyediakan banyak waktu untuk berhubungan intim dengan Roh Kudus. Kadang pembicaraan awal saja yang Roh Kudus mulai, kita langsung potong. Dan tidak sempat, istilahnya kan seperti itu. Kok tidak enak ya, tapi kok tidak mau diem. Karena ketika sudah merasa, ada apa ya? Itu sebenarnya tanda bahwa Roh Kudus mau berbicara. Mau menjelaskan. Ada apa ya, kok bangun tidur tapi kok tidak mau kencing, tapi kok tidak bisa tidur lagi. Sebenarnya itu kan awal Roh Kudus membuka pembicaraan dengan kita. Tetapi kita potong juga. Sehingga banyak hal yang seharusnya kita ketahui, batal kita ketahui. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya. Ingat loh, ini telinganya Roh Kudus bukan seperti telinga kita yang terbatas, ya. Jarang kita mampu mendengarkan dua pembicaraan sekaligus. Satu-satu biasanya, ya kan? Itu pun kadang kita katakan, apa? Coba ulang. Nah, kan? Itu manusia. Tapi Roh Kudus
semua pembicaraan dia bisa tangkap. Berarti dia akan memberitakan banyak hal dan kita juga bisa tanya banyak hal kepada Roh Kudus. Yang jadi masalah, apakah kita punya waktu dan menyediakan waktu? Nah itu, apakah kita punya waktu dan menyediakan waktu untuk mendengar Roh Kudus memberitakan? Tetapi kembali saya mau katakan, di akhir zaman ini kita perlu menambah waktu untuk berhubungan intim dengan Roh Kudus. Sekarang tambah ribut loh, ya. Orang kalau tidak punya Roh Kudus bingung juga, apalagi yang belum divaksin. Dengan vaksin Seneca kan ya, mati mendadak ya. Orang kalau tidak punya Roh Kudus akan bingung, gampang bingung, ya. Jadi mari kita sungguh-sungguh, yang kita perlukan di akhir zaman ini adalah memperkuat iman kita kepada Tuhan. Ya. Itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memberitakan hal-hal yang akan datang. Enak. Sebelum sesuatu terjadi, Roh Kudus akan beritahukan. Ya kan? Sebelum ada bencana, Roh Kudus akan beritahukan. Sebelum ada kehancuran ekonomi, Roh Kudus akan beritahukan. Sebelum ada berkat sampai ke tangan kita, Roh Kudus sudah beritahukan. Jadi betapa pentingnya peranan Roh Kudus ini. Tetapi kalau mau jujur loh terhadap diri kita masing-masing. Seberapa besar sih kita sudah menerima peranan Roh Kudus dalam hidup kita? Jangan-jangan enggak sama sekali. Padahal ini banyak loh. Memangnya Roh Kudus diutus oleh Tuhan Yesus untuk jadi pengangguran? Kan enggak kan? Ini Yesus sudah sampaikan ini loh tugas-tugasnya. Ini loh kemampuan-kemampuan dari Roh Kudus. Aku utus ya Roh Kudus ini ke dalam hidupmu. Dia akan mendampingi engkau, dia akan tinggal bersamamu, dikatakan. Sudah jelas. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wow. Dan orang banyak kemudian ketika tahu 1-2 hal-hal yang akan datang menyebut dirinya nabi. Padahal ingat loh, ini diberikan kepada semua orang percaya loh. Ya. Kalau saya lebih percaya seorang nabi itu mempunyai pewahyuan walaupun dia bisa bernubuat. Yang terpenting itu punya pewahyuan dan dia akan bawa hadirat Tuhan, wibawa Tuhan kemanapun dia pergi. Itu bedanya. Itu seorang nabi. Kalau hanya bernubuat itu bisa karunia. Berdasarkan keintiman dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, semua orang percaya bahkan bisa memberitakan hal-hal yang akan datang, dikatakan. Jadi bukan sesuatu yang, seharusnya bukan sesuatu yang spektakuler bagi kita loh ya, bagi orang-orang Kristen ini. Ini hal yang biasa. Ini semua disediakan oleh Tuhan untuk kita. Kemudian ayat 14, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Perhatikan, Roh Kudus akan memuliakan Tuhan Yesus, sebab dia akan memberitakan, dikatakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Artinya apa yang sampai ke tangan kita
yang kita miliki, Roh Kudus akan jelaskan itu berkat dari Tuhan Yesus. Jangan sombong, ya kan? Jangan sombong, itu dari Tuhan. Engkau terima kesembuhan, engkau terima kekayaan, engkau dipercaya keahlian, engkau dipercaya keuangan yang luar biasa. Jangan sombong. Tuhan yang harus dimuliakan. Dan ini tugasnya Roh Kudus kembali mengingatkan. Jujur, kita ini gampang sombong. Kita gampang sombong. Ya. Sehingga ketika kita sombong, itu namanya mencuri kemuliaan Tuhan. Tugas Roh Kudus meluruskan, mengembalikan lagi, ia akan memuliakan Tuhan. Dia akan menjelaskan bahwa semua yang kau terima itu pemberian dari Tuhan. Semua itu anugerah istilahnya. Ya, semuanya anugerah. Ayat 15, ayat terakhir, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia, Roh Kudus, akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Alkitab katakan emas dan perak adalah milikku. Berarti kalau ayat yang ke-15 ini kita terapkan, segala sesuatu. Oh, itu banyak berarti ya. Segala sesuatu. Banyak dalam hal jumlah, banyak dalam hal macam. Segala sesuatu yang Bapa punya, milik Bapa, milik anak, yaitu Yesus, adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, dan Roh Kudus akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Berarti milik Bapa, milik anak, diterima oleh Roh Kudus, disampaikan kepada kita, sambil berkata, ini dari Bapa di surga. Jangan curi kemuliaan Tuhan. Ini pemberian. Itu loh. Sederhananya seperti itu. Ya, milik Bapa, segalanya itu milik Bapa dan milik anak. Dibawa oleh Roh Kudus, diserahkan kepada kita. Sambil diberitahu, ini dari Bapa dan anak. Sehingga kita tidak mengatakan, hebat aku bisa ngumpulkan ini semua. Hebat aku bisa dapat titel, dapat kekayaan. Tidak. Emas dan perak adalah milikku, kata Tuhan. Bukan oleh kuat gagahmu, tetapi perhatikan, oleh Rohku. Iya. Milik semua, milik emas dan perak, milik Bapa dan anak. Oleh Rohku, oleh Roh Kudus, bukan oleh kuat gagah kita, itu disampaikan, dipercayakan kepada kita. Malam hari ini ketika kita berkomitmen untuk meluangkan waktu bersekutu dengan Roh Kudus, maka engkau akan mendapatkan banyak hal yang Bapa sudah sediakan. Tuhan memberkati kita semua.